Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT, dan yang saya hormati penemu metode Hanifidah, yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPD. Dan yang saya hormati seluruh ustadz-ustadzah dan dosen beserta seluruh civitas akademika, staf dan lain-lain di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, terutama Ustadz Robi Firmandildi Harjo MPD, yakni dosen pengampu mata kuliah psikologi. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bab yang terakhir, yakni bab yang ke-6. Sini bab ke-6 ini membahas tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Baiklah, yang pertama ini ada pengertian kejenuhan belajar. Dari katanya saja kita itu bisa tahu kejenuhan berarti jenuh, bosan, atau yang mungkin bahasa sekarang itu gabut ya, seperti itu ya mungkin. Di sini kejenuhan belajar adalah kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, dan tidak bersemangat untuk belajar. Jadi kejenuhan itu bisa berarti suatu keadaan di mana seorang pelajar itu merasa lemah dan tidak bisa bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya ada faktor penyebab kejenuhan belajar, yakni menurut Hikmatul Fauzia terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Yang internal itu seperti sakit, lelah, dan lainnya. Jadi internal itu dari dalam diri pelajar tersebut, entah itu karena fisiknya kurang sehat, jadi ketika mengikuti pelajaran, pelajar tersebut merasa seperti bosan, lelah, sehingga dia kesulitan atau jenuh dalam pembelajaran. Selanjutnya ada faktor psikis. Psikis itu dari psikisnya, pola pikirnya, mentalnya, yakni seperti emosi yang tidak stabil sehingga ia merasa tidak nyaman ketika proses pembelajaran, atau lemas, atau metode belajarnya kurang pas, tempatnya kurang nyaman, dan lingkungannya kurang bisa jadi kurang nyaman juga gitu. Jadi itu faktor penyebabnya yang menjadi pelajar itu tidak bersemangat untuk melakukan atau menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya ada cara mengatasi kejenuhan belajar. Apa aja sih? Yang pertama, menerapkan metode belajar yang bervariasi. Ya, mungkin dengan metode belajar itu saja membuat mereka jenuh dan bosan. Jadi harus adanya metode pembelajaran yang bervariasi, yang disukai mereka, seperti itu. Selanjutnya, melakukan pendekatan kepada peserta didik ini, kepada guru ya, atau pendidik. Jadi harus ada pendekatan. Ada apa sepertinya apa peserta didik tersebut atau pelajar tersebut mengalami masalah, atau adanya yang tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan dia jenuh dalam belajar. Jadi harus ada pendekatan dari guru sehingga guru dapat atau pendidik dapat mengetahui penyebabnya dan dapat mengatasinya. Selanjutnya, melakukan evaluasi pada tiap akhir pembelajaran. Ya, mungkin dalam suatu pembelajaran atau proses pembelajaran itu ada yang kurang pas atau membuat peserta didik jenuh, sehingga harus adanya evaluasi untuk mengubah atau mengatasi hal tersebut. Yang terakhir, menentukan tempat yang cocok dan nyaman. Nah, iya, tempat yang cocok dan nyaman ini juga berpengaruh karena dapat mengganggu peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian kesulitan belajar. Sama seperti tadi itu kan jenuh, sekarang ini kesulitan. Kesulitan belajar itu atau learning disability, dalam bahasa Inggrisnya disebut learning disability atau ketidakmampuan belajar, adalah keadaan yang membuat individu kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, mungkin itu karena hampir sama seperti tadi, jenuh itu lebih ke bosan, tidak bersemangat, sedangkan kesulitan mungkin sudah bersemangat tapi ada faktor-faktor
sulit untuk menjalani proses pembelajaran. Oke, selanjutnya faktor penyebab kesulitan belajar. Ada faktor internal dan eksternal pastinya. Yang internal fisiologi dan psikologi. Fisiologi ini sama seperti tadi, lebih kepada fisiknya, mungkin mungkin seperti sakit, atau mungkin dia contohnya seperti saya, sebenarnya saya ini kan minus, jadi saya itu secara fisiknya sulit untuk belajar, mungkin karena saya duduk di bangku belakang sehingga tidak kelihatan kepada papanya di depan, atau ketika guru menjelaskan dan saya tidak bisa melihat tulisan yang guru tersebut jelaskan, seperti itu bisa menjadi kesulitannya. Jadi itu dapat mengganggu aktivitas pembelajaran saya gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal, keluarga, lingkungan. Bisa jadi entah itu karena keluarga tidak memotivasi atau keluarga tidak mendukung, atau dengan lingkungannya yang kurang pas, itu bisa jadi menjadikan peserta didik itu sulit dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya cara mengatasinya. Yang pertama, dalam bidang medis, terapi obat, terapi perilaku, psikoterapi sportif, pendekatan psikososial, dan dalam bidang pendidikan, metode atau teknik, guru privat, evaluasi, dan lain-lain. Contohnya kalau seperti tadi, mungkin karena minus, jadi cara mengatasinya mungkin saya harus duduk di bangku paling depan sehingga saya dapat melihat atau benar melihat apa yang dijelaskan oleh guru. Sedangkan ada sebagian orang yang kesulitannya itu sangat sulit, mungkin karena tertekan mental atau psikologisnya itu kurang baik, itu bisa jadi. Jadi jika hal tersebut terjadi, maka cara mengatasinya harus dalam bidang medis. Contohnya ada terapi obat, terapi psikologis, seperti itu. Sedangkan kalau dalam bidang pendidikan itu bisa diatasi dengan cara guru tersebut atau pendidik dapat menerapkan metode yang pas sehingga tidak membuat peserta didik kesulitan. Dan ada teknik-teknik, atau bisa jadi menjadi guru privat, atau peserta didik dapat mengundang guru privat jika ia kesulitan belajar, itu bisa jadi. Ada juga evaluasi seperti tadi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf karena saya menjelaskannya kurang detail atau karena terbata-bata dan lain sebagainya. Jadi saya mohon maaf dan juga terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.